Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Prasofi Rahmatullah dari kelas akuntansi 20E. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Komponen utama dari sikap. Yang pertama yaitu kesadaran atau keyakinan atau kognitif. Ide dan konsep terhadap objek, artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Perasaan atau afektif. Segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan. Perasaan bisa menimbulkan hasil akhir perilaku. Perilaku adalah niat atau sebuah sikap untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau suatu hal. Komponen-komponen sikap. Kesadaran atau keyakinan atau kognitif. Contohnya yaitu diskriminasi itu salah. Selanjutnya perasaan atau afektif, contohnya adalah saya tidak menyukai dia karena dia mendiskriminasi kelompok minoritas. Yang ketiga perilaku, contohnya saya menghindari dia karena perasaan saya terhadap dia. Seberapa konsistenkah sikap itu? Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif atau cognitive dissonance theory yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap dan perilaku mereka. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Teori persepsi diri menyatakan bahwa kita menyimpulkan sikap melalui pengamatan terhadap perilaku kita. Sikap kerja yang utama, kepuasan kerja, perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, keterlibatan kerja, tingkat sampai sejauh mana individu berpartisipasi secara aktif dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, komitmen organisasional, tingkat sampai sejauh mana karyawan terlibat serta mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 dimensi komitmen organisasional, yaitu komitmen aktif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Sikap kerja yang lain, atau perceived organizational support, tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Employee engagement, keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. Selanjutnya, apakah sikap kerja ini benar-benar berpengaruh besar? Sikap tersebut benar-benar berpengaruh besar karena bagaimanapun apabila individu merasa sangat terlibat dalam suatu pekerjaan, maka individu tersebut akan sangat menyukainya, sehingga mereka berpikir bahwa organisasinya suportif dan juga berkomitmen terhadapnya. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? Sikap karyawan dapat diukur dengan metode survei sikap atau attitude survey. Survei sikap adalah upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, dan organisasi. Apa arti penting dari sikap terhadap keberagaman di tempat kerja? Salah satu arti penting dari sikap terhadap keberagaman di tempat kerja adalah dapat mengurangi sikap negatif terhadap individu yang berbeda dari partisipan atau keberagaman. Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek psikologi yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Terdapat 2 metode mengukur kepuasan kerja, yaitu yang pertama menggunakan angka, yakni nilai global tunggal atau single global rating. Yang kedua adalah skor penjumlahan atau summation score. Selanjutnya, seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Faktor pendorong kepuasan kerja yaitu kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan sekerja yang mendukung. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan ada dalam gen. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama, keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi.
Yang kedua, suara atau voice, ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, loyalitas atau loyalty, ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, pengabaian atau neglect, ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja yaitu sikap positif terhadap pekerjaannya. Kinerja adalah proses hingga hasil dari suatu pekerjaan. Contoh, berapa penghasilan total yang Anda terima sekarang? Yang kedua, hendaknya berapa banyak gaji yang Anda dapatkan? Jawaban, pada pertanyaan pertama, karyawan menjawab 1 juta. Kemudian pada pertanyaan kedua, karyawan menjawab 1.500.000. Kepuasan kerja dan OCB. Karyawan yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Bukti membuktikan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Antara ketidakhadiran dan kepuasan terdapat korelasi negatif yang kuat. Dengan kata lain, apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan turun. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting dari hubungan keputusan karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang kita sebut perilaku yang menyimpang di tempat kerja atau penarikan diri karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.